Bella dan teman-temannya sedang ramai membicarakan produk skincare terbaru yang katanya bisa menghilangkan jerawat dalam 1 hari, mencerahkan kulit dalam 3 hari, dan berbagai klaim bombastis lainnya. Sedangkan Zaskia dan Rifki yang belajar farmasi mulai mempertanyakan klaim tersebut. Sementara Juwita dan Erin justru mengunggah testimoni tanpa cek fakta. Diskusi berkembang menjadi perdebatan tentang pentingnya memahami klaim skincare, efek samping, dan pentingnya regulasi. Guys, kalian udah coba belum nih skincare baru? Ini baru launching banget. Nah, katanya tuh ini tuh bagus buat ngilangin jerawat 1 hari. Kalian udah coba? Kemarin sih aku udah lihat ya di Instagram reviewnya dan komen-komennya tuh bagus banget. Jadi aku beli kemarin. Ih, sama aku juga kemarin habis beli, terus aku pakai 2 hari yang lalu. Mukanya kelihatan cerah gitu loh guys. Iya, aku mau coba deh. Well, itu mereka cewek-cewek lagi pada ngomong apa sih? Gue juga nggak tahu sih, saya itu mau urusan cewek-cewek. Ayolah kita membahas aja. Guys, kayaknya mereka lagi ngomongin skincare overcon deh. Jangan percaya gitu aja. Biasanya klaim dengan hilang 1 hari itu berlebihan banget alias fake. Betul sih, seharusnya kan mereka kasih bukti ilmiahnya dulu. Lagian juga kinerja skincare tidak mungkin 1 hari kan? Iya sih benar. Tapi menurut gue ya skincare itu tuh harus banget diawasi biar kita tuh nggak ditipu. Iya, dari sisi hukum juga kalau klaim yang nggak ada buktinya bakalan kena sanksi. Tapi kok masih banyak yang percaya ya? Padahal apa mereka mungkin kurang info atau emang pengen cepet hasilnya gitu? Nah makanya dari itu kita harus ngasih edukasi sama biar gak gampang kemakan iklan. Aku jadi takut nyobain skincare baru, takut yang iritasi. Kalau aku sih baca labelnya sih. Kalau klaimnya bombastic gimana? Aku sih nggak terlalu percaya kalau gitu. Aku lebih lihat review dan kandungannya. Guys, penting banget buat kita selalu mengecek kandungan bahan skincare yang mau kita beli, karena bahan skincare yang overclaim dapat bikin kita kecewa dan dapat berisiko untuk wajah kita. Kita juga harus berpikir kritis guys tentang apapun testimoni yang ada di Instagram. Karena apapun yang kalian pakai, kalian harus cek di BPOM. Guys, aku jadi sadar kalau semua skincare itu nggak ada yang instan. Jadi kita harus ngecek nih di dalam semua skincare kandungannya apa aja. Dan kita juga nggak boleh gampang percaya sama semua skincare yang overclaim. Jadi kalian harus lebih hati-hati lagi dalam memilih skincare atau bahan tertentu Agar tidak mudah termakan iklan. Masih banyak orang yang percaya dengan iklan skincare yang terlalu baik. Padahal kita sebagai konsumen harus lebih cerdas dan kritis. Karena kita berhak tahu apa yang kita pakai untuk kulit kita. Apa itu efek sampingnya, apa kandungannya, dan cocok nggak untuk kulit kita. Yuk jadi konsumen yang cerdas, jangan cuma ikut-ikutan tren aja. Halo semua, perkenalkan nama saya Dr. Mutiara Kusmaningrum. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai overclaim pada skincare. Jadi sebenarnya sebelum saya menjelaskan tentang overclaim pada skincare, apa sih skincare itu? Jadi skincare itu adalah suatu produk yang diciptakan atau dibuat bertujuan untuk merawat kelembapan kulit dan masalah-masalah kulit lainnya. Masalah-masalah kulit apa aja itu dok? Sebenarnya pada saat ini banyak sekali masalah-masalah kulit yang dikeluhkan oleh masyarakat atau konsumen, terutama flek hitam, adanya komedo, atau bahkan ingin lebih membuat wajah atau kulit terlihat lebih cerah. Tapi yang perlu harus diketahui oleh masyarakat dan konsumen dalam penggunaan suatu produk itu akan berbeda efeknya terhadap satu orang dan orang lainnya. Biasanya ada beberapa orang yang akan hipersensitif atau lebih sensitif terhadap satu produk lain sehingga menimbulkan yang namanya alergi, iritasi, atau memang perjalanan menuju apa yang dituju, misalnya dia ingin cerah atau ingin lebih putih atau ingin flek hitamnya hilang, itu akan berbeda antara A dan B. Mungkin kalau A dia akan lebih reaktif terhadap suatu produk, tapi tidak dengan B. Mungkin B butuh waktu yang lebih lama untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Sekarang kita masuk mengenai overclaim.
Overclaim itu adalah suatu tindakan dari produsen atau seseorang yang membuat suatu produk di mana dia mengklaim bahwa produk ini bisa langsung menyembuhkan atau bisa langsung memutihkan. Itu yang pertama. Atau dia mengklaim produk ini sangat ampuh dalam waktu tertentu. Itu yang kedua. Bisa disebut overclaim juga, yaitu misalnya dia menjanjikan sesuatu yang tidak akan terjadi. Misalnya dia membuat suatu produk ini adalah placebo atau produk kosongan, tidak terdapat kandungan apapun, tapi dia mengklaim kalau produk ini sangat ampuh dan sangat bisa menunjukkan hasil yang sangat diharapkan oleh konsumen dalam waktu yang cepat. Jadi itu kategori dari overclaim. Jadi kenapa sih dok overclaim ini dilarang atau sangat berbahaya? Jadi overclaim itu dilarang atau sangat berbahaya karena dia pertama akan menimbulkan kerugian untuk konsumen. Jadi kerugian yang ditimbulkan itu bisa dari ringan sampai berat. Misalnya yang paling ringan, konsumennya ternyata tidak mendapatkan hasil seperti yang dijanjikan oleh produsen. Tapi yang paling berat itu bisa menimbulkan kecacatan. Dan yang kedua, itu akan menimbulkan persaingan di pasaran yang tidak sehat. Jadi misalnya produk A, dia mengoverclaim kalau dia bisa membuat putih dalam waktu tertentu, otomatis produk B tidak akan mau kalah dong. Jadi dia akan overclaim lagi lebih cepat dari produk A. Dan begitu seterusnya. Jadi akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat di pasaran. Apa akibatnya persaingan yang tidak sehat? Lama-lama kepercayaan konsumen akan berkurang. Jadi masyarakat ataupun konsumen tidak akan percaya lagi pada klaim apapun yang diajukan oleh suatu produk. Di kedokteran, overclaim itu sangat dilarang, terutama untuk seorang dokter yang merupakan seorang produsen. Produsen dalam artian di sini adalah dimana seorang dokter itu dia membuat suatu produk yang niatannya mungkin untuk membantu pasiennya. Tapi ada undang-undang atau ketentuan yang dilarang dan menjadi pet untuk seorang dokter supaya tidak melakukan overclaim. Jadi sebenarnya apa sih etikanya seorang dokter dalam mengiklankan atau menawarkan suatu produk? Untuk menghindari overclaim, sebenarnya kenapa sih seorang dokter itu tidak boleh melakukan overclaim? Dalam pasal 7B Kodeki, jadi seorang dokter itu sudah diatur kalau dia harus jujur. Jujur dalam artian di sini adalah dia harus menjelaskan sebenarnya apa yang diderita oleh pasiennya dan ada pilihan pengobatan apa saja. Ini akan mengatur juga hubungan antara dokter dan pasien. Jadi antara dokter dan pasien itu adalah hubungan yang dua arah, di mana dokter tidak boleh mendikte seorang pasien harus menggunakan obat apa dengan overclaim kalau obat ini yang paling ampuh. Hukum-hukum semua dokter ini diatur dalam aturan hukum yang namanya Kodeki. Kodeki itu adalah kode etik yang diatur oleh Ikatan Dokter Indonesia sebagai pedoman dokter-dokter di Indonesia dalam berpraktek. Jadi sebenarnya apa sih yang membuat skincare ini penting untuk produk-produk merawat kesehatan kulit? Jadi beberapa skincare itu biasanya mengandung zat-zat aktif, misalnya seperti niacinamide atau antibiotik, terkandung juga AHA/BPA atau kandungan-kandungan lainnya yang memang untuk berfungsi merawat kelembapan kulit, menghilangkan flek hitam, membuat kulit lebih cerah, yang tentunya yang diharapkan oleh konsumen ketika memakai produk tersebut membuahkan hasil yang sesuai harapan. Itu di dalam Kodeki pasal 4 yaitu ada yang berbunyi bahwa seorang dokter harus menghindari atau dilarang untuk melakukan suatu perbuatan yang bersifat memuji diri sendiri. Kenapa? Karena ini dalam penjelasannya di mana seorang dokter itu tidak boleh melakukan iklan komersial atau mengiklankan suatu produk. Kenapa? Karena di sini kan kalau dokter di tengah masyarakat itu sangat dipercaya, terutama mengenai suatu pengobatan termutakhir. Nah, ketika dokter harus berbicara mengenai suatu pengobatan itu harus berdasarkan data penelitian terbaru. Oleh karena itu dokter itu tidak boleh mengiklankan suatu produk kecuali ini bersifat untuk mengedukasi, jadi bukan untuk mengiklankan suatu produk. Berdasarkan hukum aturan Kodeki, jadi overclaim yang dilakukan oleh seorang dokter
dokter itu adalah pelanggaran etik yang sangat berat. Sebenarnya jadinya apa sih hukumannya untuk dokter yang melanggar etik? Itu banyak, karena di dalam ID sendiri itu sudah ada bagian-bagian yang mengatur tentang apa hukuman yang akan diterima oleh seorang dokter yang melanggar etika sesuai dengan kode IKI. Oleh karena itu memang overclaim ini adalah salah satu pelanggaran etik yang sangat berat di dunia kedokteran. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa overclaim itu sangat dilarang karena bisa merugikan orang lain. Sekian penjelasan dari saya, Dr. Mutiara Kusmaningrum. Semoga dapat diterima. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.